puluhan pejabat tinggi negara mengalami kenaikan kekayaan luar biasa. Ada yang hanya beberapa miliar saja, tapi ada yang sampai puluhan. Bahkan seorang Menko disebut di sana mendapatkan kenaikan kekayaan sampai 74 miliar. Jika dihitung, maka setiap bulan berarti kekayaan naik lebih dari 6 miliar. Sesuatu yang tentu saja menimbulkan pertanyaan besar, didapat dari mana? Sebab kalau hanya dengan gaji yang dia peroleh dari negara, maka tentu itu sangat jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, salah satu cara terpenting dalam usaha kita memberantas korupsi adalah apa yang disebut pembuktian terbalik. Cara ini pernah ditempuh oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dia menghitung kekayaan para pejabat sebelum dia bekerja dan menghitung ulang setelah dia selesai menjabat. Jikalau ada kenaikan yang tidak wajar, maka yang bersangkutanlah yang harus membuktikan bahwa harta yang dia dapatkan itu diperoleh dengan cara yang halal. Jika tidak, maka dia akan merampas harta itu. Itu pula yang kemudian dia lakukan. Dia mengutus Muhammad bin Maslamah untuk mengambil tindakan terhadap sejumlah pejabat yang memimpin berbagai wilayah seperti Abu Hurairah di Bahrain, kemudian Amr bin As di Mesir, dan Sa'ad bin Waqqas di Kufah. Pemirsa yang budiman, cara ini sangat efektif karena kita tahu bahwa dengan kekuasaan dan kewenangannya para pejabat acap kali memanfaatkan kewenangan dan kekuasaannya itu untuk kepentingan pribadi. Karena itulah maka kemudian sering kita mendengar bahwa pejabat mendapatkan tambahan kekayaan yang luar biasa. Seperti yang baru saja dilansir oleh KPK bahwa selama pandemi ini puluhan pejabat tinggi negara mengalami kenaikan kekayaan luar biasa. Ada yang hanya beberapa miliar saja, tapi ada yang sampai puluhan. Bahkan seorang Menko disebut di sana mendapatkan kenaikan kekayaan sampai 74 miliar. Jika dihitung, maka setiap bulan berarti kekayaan naik lebih dari 6 miliar. Sesuatu yang tentu saja menimbulkan pertanyaan besar, didapat dari mana? Sebab kalau hanya dengan gaji yang dia peroleh dari negara, maka tentu itu sangat jauh. Nah, disitulah pentingnya penghitungan terbalik yang tadi dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Tetapi sayang, ketentuan semacam itu telah dihapus sejak beberapa tahun yang lalu dari Undang-Undang Tipikor. Mengherankan, mengapa? Karena cara yang sebenarnya sangat efektif itu justru dihilangkan. Artinya kita sudah tidak lagi mengambil cara itu di dalam usaha untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Akibatnya maka para pejabat negara leluasa menambah kekayaannya tanpa khawatir bahwa dia harus membuktikan di muka hukum dari mana kekayaan itu dia dapatkan. Disitulah berita tentang atau kabar tentang kenaikan kekayaan para pejabat yang dilansir oleh KPK itu tidak memiliki arti apa-apa di hadapan publik, kecuali hanya pemberitahuan bahwa para pejabat itu makin kaya. Semestinya KPK turun tangan untuk meminta para pejabat itu menjelaskan dari mana kekayaan itu dia dapatkan. Mungkin saja ada sebagiannya itu diperoleh dengan cara yang halal, tapi sangat mungkin sebagian besarnya diperoleh dengan cara yang tidak halal. Nah, dengan dihapuskannya ketentuan itu, maka pemberantasan korupsi menjadi jauh panggang dari api. Bukan makin berkurang, yang terjadi justru semakin menjadi-jadi. Demikianlah yang ada di negeri ini. Sayang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.